antara si kaya dan si miskin bukan lagi sekadar cerita di masyarakat. Kesenjangan ini telah memasuki ruang kelas. Hei, ayo kita keluar nanti. Mengubah uang menjadi ukuran untuk mendefinisikan seseorang. Di kelas miskin, ada Lily, seorang gadis dengan mata cerah dan senyum menawan. Tetapi dia sangat miskin, sehingga dia bahkan tidak memiliki tas sekolah yang layak. Kejatuhan yang tampaknya tidak berbahaya membuka kejutan yang tidak diharapkan siapapun, bahkan Lily. Tidak seperti siswa sederhana di kelas miskin, Eva dan Rose melangkah keluar dari kelas kaya. Dua gadis mewah yang memiliki segalanya kecuali kerendahan hati. Korban pertama sepatu itu, kucing. Korban berikutnya, dari semua orang yang harus dipukul, pastilah dua gadis paling angkuh. Kali ini, Lily benar-benar bertindak terlalu jauh. Apakah kamu siap melihat kemarahan gadis-gadis kaya? Apa yang kau lakukan, makhluk malang? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Kami akan memberimu pelajaran. Hai. Apakah kamu menghindariku? Mari kita lihat apakah kamu masih bisa berlari. Tolong lepaskan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Tolong aku. Jangan. Tolong aku. Seseorang tolong aku. Tolong aku. Seseorang tolong aku. Hentikan itu. Adegan pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis ini persis seperti di film-film. Seorang anak laki-laki yang tampan, pemberani, dan berani berdiri di sisi yang lemah. Sosok sempurna yang membuat jantung banyak gadis berdebar kencang. Namun, tangan lembut Mike terulur pada Lily. Mungkinkah ini awal dari kisah cinta bak dongeng? Hai. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mirip seperti naskah film. Seorang pemuda kaya menolong gadis miskin seperti sudah takdir. Dan sejak saat itu, hati mereka pun berdetak menjadi satu. Tampan sekali. Namun jika itu adalah cerita dongeng, pasti ada penjahatnya, bukan? Dan dalam kisah cinta Mike dan Lily yang sedang bersemi, dua orang yang mengganggu adalah Eva dan Rose. Ouch! Aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan melakukannya. Rose menyerang lebih dulu dengan buket yang terbuat dari emas murni. Namun Mike tidak terkesan dengan uang. Aku tidak suka orang seperti kalian. Lalu Eva datang membawa sebuket penuh perhiasan, seperti memegang harta karun dunia. Jadilah pacarku. Kamu akan mendapatkan segalanya. Namun bagi Mike, harta karun yang sesungguhnya adalah kejujuran, bukan kemewahan. Kalian berdua, hentikan. Aku tidak suka orang yang memandang rendah orang lain seperti kalian berdua. Orang-orang seperti Rose dan Eva yang sombong dan memandang rendah orang lain tidak akan pernah menarik perhatiannya. Jadi, hati kedua gadis itu hancur. Lily, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku ingin mengajakmu makan malam. Jika Mike bersikap dingin terhadap Eva dan Rose, maka terhadap Lily, dia sangat lembut. Gadis malang itu tidak pantas mendapatkan pacar tampan seperti itu.
Kita harus memberinya pelajaran. Tak perlu bunga atau berlian. Undangan makan malam saja sudah cukup membuat hati Lily berdebar. Lily, silakan duduk. Dari tindakan sopan Mike hingga makanan lezat di meja, semuanya membuat makan malam terasa seperti mimpi yang tidak bisa dilupakan Lily. Selamat makan. Lily, makanlah. Saat pasangan itu menikmati makanan mereka, Eva dan Rose muncul. Seperti agen rahasia, mereka dengan cepat menemukan target mereka. Oke. Jika Mike tidak memilih mereka, maka tidak ada yang bisa memilikinya, terutama Lily yang malang. Sifat mereka yang manja dan egois mendorong Eva dan Rose untuk bekerja sama untuk merusak makan malam romantis Mike dan Lily. Mengapa mereka begitu jahat? Hanya dengan memikirkan Lily yang ditendang keluar dari kencan saja sudah membuat mereka tertawa, seperti mereka telah memenangkan lotre. Sekarang saatnya untuk bertindak. 1, 2, 3. Tunggu, belum siap. Coba lagi. 1, 2, 3. Tetap saja salah. Eva dan Rose menekan tombol seperti orang gila, berharap roket itu berhasil. Mereka tidak akan kalah dari roket yang tidak bernyawa. Baiklah, mereka akan menunjukkannya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Kalian berdua? Bumerang! Mereka ingin menyakiti Lily, tetapi pada akhirnya Eva dan Rose memberikan diri mereka tiket pulang pergi ke luar angkasa. Namun perjalanannya tidak mulus karena roket kehabisan bahan bakar. Apa yang terjadi? Terbang ke atas menakutkan dan turun kembali kehabisan bahan bakar. Benar-benar kacau. Ayo pergi, Lily. Sepertinya restoran itu punya aura yang buruk. Jadi, Mike dan Lily memutuskan untuk mencari tempat baru untuk kencan mereka, membuat Eva dan Rose malu. Ouch! Aku tidak bisa membiarkan gadis itu merebut Mike dariku. Kedua gadis kaya ini, apa mereka tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Mereka menghabiskan sepanjang hari mengikuti Mike dan Lily seperti bayangan. Apa itu? Poster buronan pencuri liam? Oh ya ampun, siapa yang peduli tentang itu sekarang? Pria impian mereka berkencan dengan Lily. Itulah yang dikhawatirkan Eva dan Rose. Mereka sudah sejauh ini, jadi tidak mungkin mereka akan berhenti sekarang. Eva dan Rose membuat rencana baru. Lelucon baru akan dimulai. Akankah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan kali ini? Atau akankah sejarah terulang?
seseorang yang tidur di dalam kotak itu? Tunggu, wajah ini tampak familiar. Mungkinkah? Ya, itu Liam, pencuri yang dicari. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Ini serius sekarang. Eva dan Rose hanya mencoba merusak kencan seseorang. Siapa sangka mereka sendiri akan berakhir dalam bahaya. Dari semua orang yang bisa diajak main-main, pastilah seorang penjahat. Kaya banget. Uang. Ingat mengapa dia dicari? Pencurian. Jadi, ini kesempatan emas baginya untuk mencuri lagi. Serahkan kalung itu. Tolong aku! Jangan! Tolong aku! Maling! Tolong aku! Seseorang tolong aku! Apakah kalian dalam bahaya? Kita harus menyelamatkan mereka. Hei! Pergi! Tolong aku! Apakah Anda ingat bagaimana Mike muncul? Dia membela yang lemah. Sekarang sejarah terulang. Dia langsung menyerang pencuri. Lily! Mike! Bahkan pencuri yang menakutkan pun bisa merasa malu. Dia tampak tangguh. Tetapi di balik itu, dia mengenakan celana pendek kuning dengan motif bebek. Apakah kalian mencoba menggangguku? Aku akan memberimu pelajaran. Diamlah di sana. Namun jangan tertipu oleh celana pendek bebeknya. Dia tetaplah penjahat berbahaya. Melawannya tidaklah mudah. Aku akan memberimu pelajaran. Sekarang, ini bukan lagi lelucon. Bisakah Mike dan Lily lolos dari serangan dahsyat ini? Diamlah di sana. Lily! Mike! Lily! Ini belum berakhir. Keadaan sekarang sangat berbahaya. Jika mereka tidak berpikir cepat, semua orang, Mike, Lily, dan bahkan Eva dan Rose akan jatuh ke tangan pencuri. In this tense moment, when nothing seems to stop Liam's storm, Mike suddenly has an idea, a way to escape danger. Dan tentu saja, Lily ada di sana bersamanya. Langkah pertama, berpura-pura menyerah. Langkah kedua, tunggu Liam menurunkan kewaspadaannya, lalu putar musik dan berdansa. Siapa yang bisa menolak alunan musik yang asik? Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, Liam mungkin sudah lama tidak berdansa. Tapi tunggu, apa rencananya ini? Bahkan Rose dan Eva, Ratu Trik, tidak mengerti. Ini dia, rencananya dimulai. Bisakah Anda melihatnya sekarang? Tarian itu tipuan. Rencana sebenarnya adalah menggunakan setiap gerakan tarian sebagai serangan terhadap pencuri jahat. Sangat cerdas. Dengan kerja sama tim seperti petarung profesional, mereka akan segera menjatuhkannya. Apakah Anda siap? Pukulan kami besar akan segera datang.
Pergi! Orang jahat harus membayar harganya. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi kesombongan. Hanya 2 wajah malu dan 1 permintaan maaf. Kami turut berduka cita atas kejadian itu. Terima kasih kalian berdua karena telah menyelamatkan kami. Kami berjanji tidak akan meremehkanmu lagi, Lily. Kami tahu kami salah. Semoga kalian berdua bahagia. Tidak masalah, mari kita berteman mulai sekarang. Kekayaan tidak membuat seseorang berharga. Kebaikan dan keberanianlah yang membuatnya berharga. Pada hari yang tampak biasa saja, Henry si bocah berjalan masuk dengan penampilan yang mencolok. Setiap langkahnya seolah seluruh dunia adalah panggungnya. Lihatlah dia, jasnya yang mengilap, senyumnya yang bangga, dan sepatu kulitnya yang mengilap. Dia pastilah seorang tuan muda yang sangat kaya. Tapi tunggu, seorang tuan muda? Tidak, lebih seperti pecundang muda. Halo? Oh tidak, apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Hei, kamu yang di sana! Sudah kubilang aku sibuk, bukan? Dengan penampilannya yang mewah, atau haruskah kita katakan pintu masuk yang megah? Ini, Henry dengan mudah menarik perhatian banyak gadis. Hei! Bagus! Saya! Seperti kamu! Kita akan bertemu lagi nanti! Selamat tinggal! Bye-bye! Selamat tinggal, cantik! Orang itu penipu. Ternyata penampilannya yang memukau bukan untuk membuat orang terkesan. Itu adalah alat yang sempurna untuk mencuri. Hanya dengan beberapa kata manis, ponsel Sarah sudah ada di tangannya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Matanya dengan cepat mengamati ruangan. Hadiah kecil seperti ini tidak akan cukup. La 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 la. Baby Doll dan Suzy sedang berlatih dansa. Apakah mereka sudah menjadi target Henry berikutnya? La la la. Tunggu! Kalian menari! Sangat bagus! Tampan sekali. Wah! Hei, dia sangat tampan. Ya ampun, terbatas. Boleh aku mengundangmu berdansa? Tentu saja. Pilih aku. Pilih aku. Aku? Itu aku? Itu aku, kan? Baby Doll dan Suzy yang masih polos jatuh ke dalam perangkap yang dibuat Henry. Sebenarnya mereka tidak perlu memperebutkannya karena cepat atau lambat keduanya akan menjadi bagian dari permainan kecilnya. Ayo terus menari! Ya. Anda. Besar. Tidak ada yang memberitahu Baby Doll bahwa Henry adalah pencuri yang berpura-pura menjadi anak muda yang kaya. Tarian ini hanyalah tipuan untuk membantunya bertindak lebih mudah. Di antara putaran yang halus, perhiasan berharga Baby Doll diam-diam menghilang darinya. Seolah-olah perhiasan itu tidak pernah menjadi miliknya sejak awal. Tunggu! Kamu menari dengan sangat baik! Baby Doll sudah tidak berguna lagi. Sekarang giliran Suzy. Dengan trik yang sama, satu persatu perhiasan berkilau milik Suzy lenyap saat ia tenggelam dalam tarian yang mempesona.
Kalian berdua luar biasa. Dia memujiku. Itu aku sebenarnya. Berhenti bermimpi. Aku, bukan kamu. Hei, Ini aku. Kita akan bertemu lagi nanti. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Apa yang kau katakan? Itu aku. Ada apa? Kamu tidak mendengarnya? Dia memujiku. Hentikan. Aku tidak. Aku. Tidak. Banyak sekali bicaranya. Halo kelas. Siapa kamu? Ya, aku... Kamu murid baru, kan? Benar, Guru. Ayo pergi. Mengapa kamu terus berdebat denganku? Hentikan! Jadi apa? Saya akan memperkenalkan kalian semua. Kami memiliki murid baru di kelas. Tolong bantu dia. Tunggu. Kembali ke tempat duduk Anda. Ya, Henry tidak pernah menyangka kalau ia akan sekelas dengan Baby Doll dan Suzy. katakan hai. Senang berkenalan dengan Anda. Hai. Baiklah, mari kita tenangkan diri dan mulai pelajaran baru. Apakah kalian semua mengerti pelajarannya? Jadi 8 plus 7 sama 15. Berusahalah semaksimal mungkin untuk memahami pelajaran itu. Oke, pelajaran selesai. Jangan lupa belajar di rumah. Selamat tinggal, kelas. Apakah semuanya berjalan lancar bagi Henry? Perhiasan curian itu masih aman di sakunya. Tidak apa-apa. Gadis kecil itu. hei, Henry pasti sangat senang dengan rencananya yang sempurna. Tapi kemudian, Aku akan memberikan ini padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku... Hei. Hah? Henry, aku punya sesuatu untukmu. wow, Jam tangan ini cantik sekali. Luar biasa. Hei kamu, siapa yang memberimu hak untuk mencuri pacarku? Henry milikku, dia milikku. Dia benar-benar milikku. Berani berdebat, jadi apa? Apa yang kamu inginkan? Kamu. Hentikan. Jangan berkelahi lagi. Henry milikku. Dia milikku. Apa yang kamu inginkan sekarang? Bercanda? Berhenti. Barang saya. Itu benar. semuanya terungkap. Semua barang curian jatuh tepat di depan pemiliknya. Sekarang Henry punya dua pilihan, menolak atau kabur. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan lain. Oh, tidak. Ada hal lain yang ingin Anda tolak? Tunggu. Aku minta maaf. Oh tidak, kami juga turut berduka cita. Beranikah kau mempermainkan perasaanku? Jadi, maaf. Beranikah kau mencuri dariku? Aku tidak melakukannya. Tolong maafkan aku. Jangan lakukan ini. Kamu! Setiap tindakan pasti ada akhirnya.
Dan tidak peduli seberapa cerdiknya trik yang dilakukan, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari konsekuensinya. Kamu tukang tipu. Apakah kamu sadar akan kesalahanmu? Aku tahu aku salah. Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Dia seorang penipu. Aku akan memberimu pelajaran. Orang ini menipuku. Tolong jangan lakukan ini. Apakah kamu terluka saat aku memukulmu? Jangan khawatir. Dan itu bukan salahmu. Mulai sekarang. Jangan berdebat lagi. Sekarang kita berteman. Dan begitulah, Baby Doll dan Suzy tetap menjadi sahabat selamanya. Kisah cinta sekolah selalu menghadirkan momen-momen mengejutkan, terutama ketika seorang gadis memutuskan untuk mengubah dirinya untuk memenangkan hati pujaan hatinya. Jordan adalah seorang anak laki-laki yang mencintai bola basket dan dia adalah siswa paling populer di sekolah. Baby Doll diam-diam menyukainya, sama seperti orang lain. Tampan sekali. Namun, Baby Doll tidak memiliki paras cantik seperti gadis-gadis lainnya. Alih-alih merasa bersalah, ia selalu tersenyum dan mengabaikan ejekan tentang penampilannya. Dengan sikap positifnya itu, Baby Doll selalu yakin bahwa suatu hari nanti ia akan mempunyai kesempatan untuk berjalan di samping pangeran menawannya. Jadi, dari mana Baby Doll mendapatkan rasa percaya dirinya? Itu semua berkat sahabatnya Suzy, yang juga seorang pakar cinta, yang selalu penuh dengan strategi cinta yang berani. Saya sudah menyiapkan segalanya sekarang. Terima kasih banyak. Aku pikir kali ini kau akan berhasil mengaku. Ayo pergi. Dengan rencana keren Suzy untuk mengaku, Baby Doll yakin ini akan membuat Jordan jatuh cinta padanya. Ya ampun, pertandingan basket sungguh mengasihkan. Jordan sangat tampan. Dia sangat jago bermain basket. Namun kenyataan pahitnya adalah Jordan hanya jatuh hati pada pemandu sorak yang imut dan penuh energi. Wow. Dengan harapan di hatinya, Baby Doll dengan naif percaya Jordan akan menerima cintanya, tidak tahu bahwa kisah cinta ini akan lebih sulit dari yang dibayangkannya. Teruslah maju. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Apa? Hai Jordan, Siapa kamu? aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku punya kejutan untukmu, Jordan. Tada! Pengakuan besar Baby Doll dengan kelopak mawar, balon, dan hati raksasa untuk Jordan. Apakah ini akan membuatnya melupakan standarnya dan menerima cintanya? Aku sudah menyukaimu sejak lama.
Maukah kamu menjadi pacarku? Apakah Anda setuju? Jordan, tolong katakan ya. Tapi... Kenapa kamu begitu jelek? Apa? Tapi aku hanya ingin menjadi pacarmu. Aku ingin menjadi penyemangatmu. Saya ingin... Berhenti! Jangan katakan apa pun lagi. Aku tidak suka orang seperti kamu. Apa? Jordan! Jangan bersedih. Tapi dia hanya... Saya mengerti. Namun sebelumnya dia... Aku tahu. Saya mengerti. Baiklah, aku akan membantumu menjadi lebih cantik, oke? Benar-benar, tentu saja. Oh, oke. Hentikan itu. Namun, yang mengejutkan Baby Doll, Jordan menolaknya dengan sangat kasar. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikannya. Duduk diam. Dengan tekad yang kuat, Suzy memulai perjalanan transformasi Baby Doll. Itu ada. Tada! Kulit Baby Doll yang penuh bintik-bintik dan jerawat harus dirawat dengan krim khusus agar menjadi halus. Dalam waktu singkat, kulitnya menjadi mulus dan lembut. Selesai. Selanjutnya, Suzy merawat alis Baby Doll dengan cara yang sangat berani. Hey! Keterampilan tata rias kreatif Suzy mengubah Baby Doll. Hanya dalam beberapa detik, Baby Doll telah menjadi gadis cantik, seperti gadis seksi. Ganti pakaianmu? Aku akan memakai ini. Selesai. Sekarang, dengan penampilan barunya, Baby Doll siap berubah menjadi pemandu sorak yang lincah. Namun, itu saja belum cukup. Ia perlu berlatih dan bergerak seperti pemandu sorak. Nah, ini dia. Ayo berlatih menari. Baby Doll mengira ia bisa menari seperti seorang profesional. Tetapi ternyata ia lebih mirip seorang wanita tua yang melakukan latihan lambat. Yay, hooray! Hei, berhenti. Bukan seperti itu. Biar aku yang mengajarimu. Dengan bimbingan Suzy yang saksama, Baby Doll mempelajari semua gerakan yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Setelah berlatih keras, Baby Doll berubah menjadi pemandu sorak profesional. Pergilah dan akui cintamu. Baby doll. Baby doll. Baby doll. Hah? Baby doll. Yakin? Lakukan saja, Baby doll. Ayo. Teruslah maju.
Teruslah maju, Jordan. Teruslah maju. Teruslah maju. Maju. Teruslah maju. Yeah! Momen besar telah tiba. Baby doll telah menjadi jauh lebih cantik. Namun, akankah Jordan menerima cintanya sekarang? Atau ia akan patah hati? Hah? Siapa dia? Wow! Maju, baby doll. Semangat. Dan yang mengejutkannya, Jordan tidak lagi menolaknya. Tatapan matanya melembut dan dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, seperti sedang menatap seseorang yang dicintainya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Oh, tidak. Baby doll. Oh, tidak! Jatuhnya kecil itu tidak merusak penampilan baby doll. Sebaliknya, itu menciptakan momen romantis yang membuat pasangan itu semakin dekat. Baby doll, Maukah kamu menjadi pacarku? Katakan ya. Katakan ya. Saya setuju. Maukah kamu menjadi pacarku? Akhirnya, baby doll mendapat pengakuan dari Jordan. Dan Suzy juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Keduanya mendapatkan mimpi yang jadi kenyataan. Sinar matahari yang lembut menyinari loker warna-warni, di mana dia menatap penuh harap pada foto Mike. Pujaan hatinya. Ya ampun, keren sekali. Dia tampan. Kamu suka Mike, kan? Benar? Bukan itu, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Demi apa? Bukan begitu. Itu Mike. Tiba-tiba, dia ada di sana. Mike tampak sangat keren dalam balutan pakaian ala bintang rock. Jantung Suzy berdebar kencang, seperti adegan dalam kisah cinta. Ayo. Semoga berhasil. Oke, sudah saatnya bagi gadis feminin ini untuk mencoba keberuntungannya. Hey, Mike. Mike, jadilah pacarku, kumohon. Tidak! tapi kenapa? Kenapa? Karena kamu feminin. Aku tidak suka orang seperti kamu.
Mike, tolong jangan tinggalkan aku. Tidak, berhentilah menangis. Berhentilah menangis. Kumohon jangan menangis, Suzy. Biarkan aku mencarikan orang lain untukmu. Tidak. Kalau begitu, bolehkah aku membantumu menggoda Mike? Apakah kamu serius? Tidak. Tidak, aku hanya bercanda. Biarkan aku membantumu menjadi lebih keren. Oh, pengakuannya tidak berjalan sesuai rencana. Namun, dengan sahabatnya Baby Doll di sisinya, Suzy akan berubah total. Tunggu aku. Maaf, gadis. Tunggu aku. Aku akan membantumu dengan semua kemampuanku. Baby Doll, seorang ahli tata rias, menggunakan tangannya yang ajaib seperti seorang seniman yang menciptakan sebuah mahakarya. Suzy yang manis kini berubah menjadi gadis rock yang percaya diri dan menarik. Ubah ke ini. Aku akan kembali. Tapi tunggu, masih ada satu tantangan lagi. Suzy butuh peningkatan gaya busana. Apa ini? Ganti lagi. Iya. Ubah sekarang. Oke. Baiklah, aku mengerti. Saya mengerti. Setelah mencoba banyak pakaian, dia akhirnya menemukan yang sempurna. Perpaduan keren antara jaket kulit dan gaun merah muda. Sungguh momen yang luar biasa. Bagus sekali. Kelihatannya bagus. Ya ampun. Terima kasih banyak. Ayo berangkat. Saat yang tepat telah tiba. Akankah Mike jatuh hati pada Suzy yang baru? Tampan sekali. Jika dia pacarku, itu pasti sempurna. Bertarung. Jangan berjalan seperti itu.
Tenang saja. Hey, Mike! Halo. Jadi, maukah kamu menjadi pacarku? Tentu. Jadi, bolehkah aku duduk bersamamu? Terimalah hadiahku. Mike telah berkata ya. Dia sangat manis dan Suzy merasa seperti berada di negeri dongeng. Tapi tunggu dulu. Apakah dia terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Hei, dia pencuri. Seorang pencuri? Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Suzy! Dia yang mencuri. Bukan aku! Bukan aku! Bagaimana saya bisa... Lihat itu, sudah kubilang. Beranikah kau memukulku ya? Kebenaran akhirnya terungkap. Pangeran menawan yang diimpikan Suzy. Ternyata dia pencuri. Dan kau berani berbohong padaku? Tidak, bukan aku. Tenanglah, jangan bergerak. Biar aku jelaskan. Tenang saja, ya. Jelaskan ya. Terima ini sekarang. Dan ini. Hei kamu. Kau di sana, kau di sana. Kau akan tahu tanganku. Biarkan aku. Jangan! Tolong jangan! Menyerahlah! Aku menyerah! Hati-hati. Ya. Apakah Anda akan berbohong kepada orang lain lagi? Tidak akan pernah! Meninggalkan. Oh, terima kasih! Di sini? Terima kasih banyak. Tidak masalah, Suzy. Baby doll, menurutku gaya ini tidak begitu cocok untukku. Jangan bersedih, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Saya yakin Anda akan segera menemukan seseorang yang cocok untuk Anda.
Baby Doll. Ayo pulang untuk makan siang. Pada akhirnya, Suzy menyadari bahwa dia tidak perlu berubah demi siapapun. Menjadi dirinya sendiri adalah hal yang terpenting. Pernahkah Anda bertemu dengan dua sahabat dengan kepribadian yang sangat berbeda? Lihatlah sahabat karib Baby Doll dan Suzy. Suzy bekerja keras setiap hari, sementara Baby Doll hanya suka menikmati hidup. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya adalah penampilan Baby Doll. Di mana? Hey, Baby Doll! Baby Doll, bangun! Baby Doll, bangun! Mereka sedang menunggu. Cepatlah, Baby Doll. Dan sekarang, tepuk tangan untuk Baby Doll. Kenapa dia tidak bernyanyi? Nyanyikan! 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 Oh, hanya itu saja? Jadi mari kita mulai. Oh, wow! Nyanyikan! Nyanyikan! Baby Doll! Hey, menarilah dengan benar. Tidak seperti ini, Baby Doll. Baby Doll. Jika Anda tidak bisa menari, kembalikan uangnya. Let it go. Let it go. What the sky? Baby Doll. Ya ampun, kamu bisa berdansa? Hah? Bayar uangku sekarang. Bayar kembali uangmu. Berikan padaku. Berikan kembali. Tidak. Jangan, tolong jangan. Bisakah mereka menjaga persahabatan yang kuat? Ini semua salahmu. Kamu selalu tidur? Sekarang kamu ingin tidur lagi? Boneka beruangku. Cari. Itu boneka beruangku. Selalu tidur dan tidur. Hei! Kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Jadi apa? Baby Doll terbakar amarah dan merusak barang-barang. No! Baby Doll, ada apa denganmu? Aku sangat lelah dengan kehidupan yang buruk ini. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Mulai sekarang persahabatan kita berakhir. Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll mengabaikan persahabatan mereka selama bertahun-tahun, meninggalkan Suzy dan pergi sendirian. Akankah persahabatan mereka benar-benar berakhir seperti ini? Bagaimana mereka bisa menjadi teman baik lagi? Suzy yang malang menatap foto mereka, tak kuasa menahan tangisnya. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang buruk ini. Aku tidak ingin tinggal bersamamu. Saya ingin menjadi kaya. Kotak apa ini? Setelah berdebat dengan Suzy, Baby Doll meneriakkan keinginannya untuk menjadi kaya. Tepat pada saat itu,
ia menemukan sebuah kotak misterius. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini kotak penuh uang. Kehidupan baby doll berubah. Saya kaya sekarang. Suzy tidak tahu bahwa baby doll telah menjadi kaya. Dia masih memikirkan temannya. Dia menghargai foto mereka bersama dan kemudian memutuskan untuk mencari baby doll. Baby doll? Apakah perjalanan mencari sahabatnya mudah bagi Suzy? Akankah baby doll kembali padanya? Baby doll! Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Baby doll! Aku tidak bermaksud membentakmu. Baby doll! Memeluk kotak penuh uang, baby doll dengan gembira melangkah ke kehidupan mewah yang selalu diimpikannya. Siapa kamu? Jadilah cantik. Apakah kamu punya uang, gadis? Hei! Selamat datang. Sikap staf berubah seketika setelah melihat uang baby doll. Sekarang mari kita mulai. Merasa baik? Jadilah sedikit lebih kuat. Dengan uang yang sangat banyak, baby doll merawat dirinya dengan sangat baik untuk menjadi pribadi yang baru. Dia tidak pernah berani membayangkan hari ini akan tiba. Para staf memperlakukannya seperti seorang ratu. Dia pasti punya gaun cantik yang cocok dengan baby doll barunya. Merasa baik, Nyonya? Oke. Perhiasan yang berkilau, lapisan riasan yang sempurna. Tada! Wow! Terima kasih banyak. Itu milikmu. Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa. Wow! Siapa yang akan percaya bahwa wanita anggun ini dulunya adalah gadis miskin dan compang-camping? Penampilannya yang percaya diri menunjukkan semuanya. Dia benar-benar bahagia. Tapi bagaimana dengan Suzy yang masih mencarinya? Baby doll! Baby doll! Baby doll! La 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 la. Baby doll! Suzy? Baby doll! Baby doll! Apa? Suzy membeku. Mengapa kamu begitu aneh? Aku kaya sekarang, Suzy. Aku mewah sekarang. Jadi aku tidak akan menjalani kehidupan miskin sepertimu lagi. Baby doll, apa yang kau katakan?
Aku berkata begitu. Apakah kamu tidak mendengarkan? Kamu harus mengurus hidupmu sendiri, Suzy. Baby doll! Kasihan Suzy. Namun, dalam beberapa menit saja, sesuatu yang mengejutkan akan mengubah segalanya. Baby doll tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Hey! Saya tidak punya uang. Ha! Hey! Tidak, Hey! tidak. Bayar saya! Berikan padaku! Tidak. Aku ambil itu! Jangan, lepaskan. Berikan di sini! Jangan, jangan, tidak. Hentikan. Tolong, tolong. Hey! Hah? Baby doll dalam bahaya. Tolong bantu saya. Baby doll! Akankah Suzy menyelamatkan baby doll? Aku datang. Uang dan kemewahan mungkin bersinar, tetapi apakah ada yang lebih berharga daripada persahabatan sejati? Kalian semua! Kalian semua! Bagaimana mereka akan menyelesaikan ini? Sampai jumpa. Bye-bye. Suzy sangat pintar. Dia dengan cepat mengalahkan penjahat itu. Baby doll, apakah kamu baik-baik saja? Aku masih baik-baik saja. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir, kita sahabat kan? Dan kemudian, saya sangat menyesal karena tidak menghormati Anda dan tidak menghargai persahabatan kita. Saya sungguh sedih. Baby doll menyesalinya sekarang. Oke, saya tahu saya salah. Tolong jangan marah padaku lagi. Jadi mereka menjadi teman baik lagi. Kita pergi sekarang? Let's go! Kehilangan seorang anak adalah rasa sakit yang tidak akan pernah terlupakan. Nyonya Lucy pernah mengalami rasa sakit ini sekali, dan hidupnya pun menjadi putus asa. Dia selalu mendambakan seorang anak untuk diasuh dan disayangi. Aku sangat merindukanmu. Meskipun dia memahami rasa sakit yang mendalam karena kehilangan seorang anak, dia menyebabkan hal yang sama kepada ibu lainnya. Apakah kamu gembira? Berikan aku senyuman. Tersenyumlah untukku. Aku ambilkan susu untukmu ya. Tersenyumlah untukku. Itu saja. Kerja bagus. Nyonya Bella miskin, tetapi memberikan semua cintanya kepada putrinya, Baby Doll. Dia tidak pernah membayangkan hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Terima kasih, ini uangnya.
Sampai jumpa lagi. Nona, apa saja yang dijual di sini? Tunggu sebentar, ya. Tetaplah di sini. Bersikaplah baik. Ibu akan kembali. Apakah Anda mau yang ini? Lihat mobil ini. Mobil ini. Maling! Maling! Tolong aku, pencuri! Pencuri! Kembalikan wangku. Sekarang... Oh, sayangku. Ikutlah denganku, okey? Maling! Baby doll! Diamlah, nak. Pulanglah bersamaku. Mama, Baby doll! Kembalikan anakku. Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan aku, sayang. Hentikan mobilnya! Tolong, hentikan! Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan Mama! Tolong berhenti! Diam, anakku. Baby doll, jangan tinggalkan aku, sayang. Baby doll! Mulai sekarang, aku akan menjadi ibumu. Baby doll tumbuh dalam kasih sayang ibu angkatnya, Lucy. Mama. Aku lapar sekali. Pengawal. Ambil hotdog Anda. Hotdog. Ambil hotdogmu. Nyonya Lucy sangat menyayangi baby doll. Apapun yang diinginkan gadis itu, dia akan melakukan apa saja untuk memenuhinya, bahkan jika itu akan menyakiti orang lain. Pergi. Kamu, lihat ke atas. Aku akan memukulmu. Tidak sopan? Ambil itu. Berani. Jadikan ini pelajaran. Mengerti? Untukmu. Kembalikan. Terima kasih, Mama. Bunga. Siapa yang mau bunga? Bunga? Mama, aku mau bunga. Tidak. Beli saja, Mama. Tidak. Apa yang salah? Apakah Anda mengalami serangan jantung lagi? Pengawal. Hentikan mobilnya. Kamu baik-baik saja, sayang? Bagaimana perasaanmu? Tarik napas. Hembuskan napas. Tarik napas. Hembuskan napas. Merasa lebih baik? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Mama. Tapi aku sungguh menginginkan bunganya. Bunga segar. Okay. Mama! Bolehkah aku ikut denganmu? Okay. Ini dia. Belilah bunga, Tuan. Bunga? Membeli bunga? Iya, aku akan menghancurkan semuanya. Ambillah itu. Ini pelajaran untukmu. Ini dia. Wow, Mama, kamu keren sekali. Wow. Untukmu, sayang. Terima kasih, Mama. Hancurkan dengan cepat. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Ayo, cepat.
Terus pukul dia. Berbelanja, sayang. Wah, indah sekali. Letakkan itu untukku, sayang. Cantik sekali. Saya suka ini. Jadi apa? Apa anda mencari masalah? Ibuku sungguh tangguh. Sayang, baiklah. Mama akan membelikanmu kue nanti. Baby doll! Baby doll! Aku sangat merindukanmu. Hei! Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mama, tolong aku. Tolong aku, Mama. Seseorang tolong. Apa yang sedang kamu lakukan? Baby doll! Apa yang kau lakukan pada anakku? Baby doll! Baby doll! Bayiku. Ada apa, sayang? Apakah Ya, kamu aku baik-baik saja? Dia bilang dia ibu kandungku. Ini aku, baby doll! Bukan itu, bukan seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir. Mama di sini. Saya punya fotonya. Fotonya. Aku ibu dari baby doll. Baby doll. Ini aku, baby doll. Bukan itu. Tidak, tidak. Jangan percaya. Aku ibu kandungmu. Baby doll. Pukul dia. Ini aku. Pergilah. Aku ibumu. Percayalah padaku. Aku ibumu yang sebenarnya, baby doll. Baby doll. Itu aku. Baby doll. Kamu baik-baik saja, sayang? Bangun! Sayang, ada apa? Bangun! Baby doll, lepaskan! Lihat aku, bangun baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Bangun, sayang! Baby doll, bangun! Ini aku, sayang! Baby doll! Tetaplah bertahan, baby doll! Teruslah maju! Bangun, sayang! Kita hampir sampai di rumah sakit. Bertahanlah. Bertahanlah, teruslah maju! Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anakku. Dokter, bagaimana keadaannya? Ini kritis. Kita butuh transfusi darah segera. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya akan membayar berapapun biayanya. Saya perlu menemui keluarga anak itu. Akulah ibu kandung anak itu. Dokter, ambil darah saya. Tidak, aku... Kakak! Dengarkan aku. Anak kita adalah yang terpenting saat ini. Dokter, ambil darahku. Aku mencintaimu. Di mana aku, Mama? Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang? Baby doll.
dia lagi. Jangan takut. Ini ibu kandungmu. Dia juga orang yang menyelamatkan hidupmu. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Mama, Tolong jangan pergi. Tetaplah di sini, Kak. Kamu dan aku akan menjaga baby doll. Ibu Bella memahami bahwa Baby Doll sangat dicintai oleh Ibu Lucy dan tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Sejak saat itu, Baby Doll dipeluk oleh cinta tanpa syarat dari kedua ibu. Suatu pagi yang tenang, sinar matahari memenuhi ruang tamu rumah Bella yang nyaman. Ia adalah seorang ibu yang sibuk, selalu bekerja keras, sehingga ia sangat pandai mengelola uang. Namun, anak-anaknya, Mike dan Baby Doll, berbeda. Mungkin karena mereka masih muda atau tidak mengerti betapa kerasnya ibu mereka bekerja, tetapi mereka menghabiskan uang tanpa berpikir. Saya di sini untuk menyampaikannya. Oh, halo. Apa ini? Oh, jadi ini... Saya di sini untuk menyampaikannya. Hah? Tapi aku tidak memesannya. ini untukku, Mama. Oh, ayo berangkat. Kalian selalu... Oh, maaf. Apa yang kalian berdua lakukan dengan membeli sebanyak itu? Aku baru saja membeli mainan, Aku Mama. juga beli mainan. Lalu dari mana uangnya untuk membayar? Ini uangnya. Anakku. Ini uangnya. Ambillah ini, Tuan. Oke, terima kasih banyak. Hei, tahukah Anda bahwa uang itu sulit diperoleh? Itu hanya mainan, Mama. Jangan khawatir. Benar kan, Baby Doll? Bella tidak bisa membiarkan pemborosan ini terus berlanjut. Jadi dia berpikir panjang dan keras. Dan akhirnya, sebuah ide muncul di kepalanya. Saya dengar. Apa? Hei, saya butuh bantuanmu, Ben. Apa yang salah? Jadi sekarang, itulah masalahnya. Bisakah kamu membantuku, Ben? Baiklah, aku akan datang. Setelah mendengar Bella meminta tolong, Ben berjalan ke meja yang berantakan penuh dengan barang-barang aneh. Semuanya tampak bagus, sampai matanya tertuju pada tongkat bisbol berwarna merah muda cerah. Dengan senjata barunya di tangan, Ben merasa seperti seorang pejuang. Ia segera berganti pakaian keren dan melangkah keluar dengan penuh percaya diri seperti seorang pejuang yang siap bertempur. Ya ampun, apa ini? Apa? Mereka ada di dalam. Biarkan aku. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Ibumu berutang uang padaku. Tak
Tetapi saya tidak punya uang. Apa? Duduk! Tidak punya uang? Kalau begitu, aku akan mengambil nyawa ibumu. Bagus, kan? Bagus, kamu melakukannya dengan hebat. Mike, baby doll, selamatkan aku. Ini uang yang ibumu berutang padaku. Dalam 24 jam, jika Anda tidak punya cukup uang untuk membayar. Tuan, kumohon, jangan aku mohon padamu. Cepatlah dan hasilkan uang. Ya! Mike, baby doll! Selamatkan aku. Lihat apa yang mereka lakukan. Mike, apa kabar sekarang? Biarkan aku berpikir. Baby doll, lihat di sana. Baby doll, bagaimana kalau bekerja di tempat ini? Tepat saat Mike dan Baby Doll hendak menyerah, mereka melihat iklan lowongan kerja yang tampak seperti keajaiban. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan tampaknya rencana Bella berhasil. Kami di sini untuk meminta pekerjaan. Apakah Anda bisa? Tentu saja. Lalu bersihkan meja. Benar-benar? Pergi! Mike dan Baby Doll mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi sebelum mereka sempat bersantai, bos mereka memberi mereka pekerjaan yang sangat sulit. Namun jangan khawatir, keduanya siap untuk apapun. Kenapa kamu tidur? Maaf. Bersihkan di sini. Buru-buru. Anak itu, cepat! Kamu, datang! Mereka bekerja tanpa henti. Keringat bercucuran dari wajah mereka. Tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti. Setiap detik sangat berarti. Mereka harus mendapatkan cukup uang untuk menyelamatkan ibu mereka. Bagus! Bagus! Baiklah! Oh! Bagus sekali. Kelihatannya bagus. Hai pelanggan! Di mana makanannya? Berikan aku makanannya.
Dia lapar. Kalau begitu, pergilah ambil makanannya. Lapar. 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 Apa sekarang? Sajikan dengan cepat. Hidangan lezat terus berdatangan, memenuhi meja untuk pelanggan yang pemilih. Tak lama kemudian, meja itu penuh dengan makanan lezat. Oh tidak, lantai yang dulunya bersih dan berkilau, kini dipenuhi tulang ayam dan noda berminyak. Bersihkan. Ya. Tanpa sempat beristirahat, anak-anak bergegas membersihkan. Namun, dengan tumpukan piring yang begitu tinggi, apakah Baby Doll sanggup membawanya? Apa yang kalian berdua lakukan, ha? Rusak. Mainkan untukku. Tolong jangan. Maaf, Tuan. Maaf, Tuan. Kalian sudah mati bagiku. Oh? Siapa kamu? Mama. Ya, ibu dari anak-anak ini. Anak-anak ini masih muda. Mohon dimengerti. Mereka baru saja merusakkan semua barangku. Senang melayani Anda. Apa kabar, Mama? Saya hanya ingin mengajari kalian berdua. Mama? Lihat di sini. Sayang, kamu hebat sekali. Ini hadiahmu. Lihat apa? Dia dan aku adalah sahabat ibumu. Sayang. Cheers. Aku hanya ingin mengajari kalian berdua cara menabung uang. Ya, kami sangat menyesal. Maafkan kami. Kami berjanji tidak akan membuang-buang uang lagi, Ibu. Berkat kedatangan senang. Ibu Bella yang tepat waktu, Mike dan Baby Doll dapat terhindar dari kemarahan sang bos. Sejak saat itu, keduanya menyadari kesalahan mereka dan berhenti membuang-buang uang. Kejar-kejaran yang menegangkan antara Henry dan polisi entah kapan akan berakhir. Jalan demi jalan, sudut demi sudut, mereka terus mengejar tanpa henti. Tapi siapa sebenarnya Henry? Dan mengapa dia dikejar begitu gencar? Dengan penampilannya yang tangguh, dia tidak tampak seperti orang yang tidak bersalah. Oh, betul. Henry adalah pencuri rakus yang telah lama merepotkan polisi. Meski berhasil lolos dari kejaran polisi, Henry kecewa karena dompet yang dicurinya kosong. Tepat pada saat itu, Mike muncul. Siapa itu? Siapa? Siapa yang melakukan itu? Selamat hari ulang tahun. Terima kasih. Kamu terlihat tampan hari ini. Tidak apa-apa. Terima kasih. Lihatlah perhiasan yang berkilau itu. Tampaknya hari ini, Henry telah menemukan target yang sempurna. Ayo datang ke pestanya.
Sebuah ide berani muncul di benak Henry. Sebuah rencana mengejutkan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Tanpa ragu, dia mendekati Mike dan mulai bergerak. Siapa kamu? Lingkaran hipnotis? Apakah Henry mencoba menipu Mike? Tapi kenapa? Jika dia hanya ingin mencuri perhiasan, bukankah lebih mudah untuk merebutnya dengan cepat? Atau apakah dia punya rencana yang lebih dalam? Sekarang aku akan menjadi kamu. Ternyata, rencana Henry jauh lebih berani dari yang diduga. Dia tidak hanya ingin mencuri perhiasan. Dia ingin meniru Mike dan menjadi bintang pesta ulang tahun mewah hari ini. Dan bukan hanya itu, ini juga kesempatannya untuk mendekati kelas atas, membuka dunia baru yang penuh dengan peluang untuk mencuri. Ya ampun, gila sekali ya rencana ini. Mengapa kamu belum masuk ke dalam? Aku... Semua orang menunggumu di dalam. Jadi, mari kita masuk bersama. Dan sekarang, mari kita masuk ke pesta ulang tahun yang meriah ini. Cantik sekali. Ya. Mike ada di sini. Kakak. Halo. Mike, ayo cepat. Kakak, masuklah ke sini. Oh. Kakak. Aku di sini. Ayo, cepat. Henry melangkah ke perayaan besar, di mana semuanya dipersiapkan dengan sempurna. Namun, mata-mata itu mulai tertuju padanya. Berapa lama ia bisa terus berpura-pura seperti ini? Silakan dan tampilkan sebuah tarian untuk semua orang. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Kalian berdua, berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mike, saya punya hadiah untukmu. Wah, semua hadiah mahal ini ditujukan untuk Mike. Tapi yang berdiri di sini adalah Henry. Akankah semua harta karun ini jatuh ke tangannya? Apakah tidak ada yang menyadari bahwa dia hanyalah seorang penipu? Kemampuan menyamar Henry benar-benar luar biasa. Biar aku yang pegang itu. Semua orang, ayo terus menari. Tunggu. Namun, segalanya tidak akan semudah itu. Henry harus menemukan cara lain. Kilatan licik terpancar di matanya dan senyum licik muncul di wajahnya. Jika dia sudah memainkan permainan yang berbahaya, mengapa tidak melakukannya secara maksimal? Tanpa ragu, Henry mulai menjalankan rencana yang lebih berani. Ayo berpesta semuanya. Kegelapan selalu menjadi sahabat pencuri. Henry diam-diam mematikan semua lampu, menciptakan suasana yang ideal untuk rencananya. Dalam pencahayaan redup dan musik yang menggelegar, ia dengan cekatan bergerak di antara kerumunan. Satu persatu, barang-barang mahal menghilang ke tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Sungguh operasi yang sempurna. Akankah ia berhasil melarikan diri tanpa hambatan?
Kau tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Henry sudah bertindak terlalu jauh. Kau harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Di mana pakaianku? Oh tidak, ini hari ulang tahunku. Henry masih tenggelam dalam keserakahannya. Dan setelah merampas semua barang berharga, ia berencana untuk melarikan diri. Namun, Semua orang, ada pencuri. Mike! kali ini tidak ada jalan keluar, Henry. Mike akhirnya muncul. Dan semua mata kini tertuju pada mereka berdua karena terkejut. Siapa kamu? Angkat bicara. Aku. Bicaralah dengan cepat. Aku. Seorang pencuri. Beraninya kamu mencuri? Tangkap dia! Dia mencuri perhiasanku. Tangkap dia. Tangkap dia! Lemparkan padanya. Pukul dia, baby doll. Ya! Bawa dia ke polisi! Kakak! Lolos! Yeah! Kerja bagus. Baby doll, tolong aku. Tunggu saja, Henry. Waktunya menghadapi konsekuensi keserakahanmu. Baby doll, panggil polisi. Ada pencuri di rumahku. Setiap perbuatan buruk ada harganya. Dan kali ini, polisi tidak akan membiarkan Henry lolos begitu saja. Tolong, lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Bye! Henry mungkin berpikir dia yang paling cerdas di antara semuanya. Tetapi pada akhirnya, keadilan selalu menang. Mike, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Pestanya hancur gara-gara aku. Semuanya baik-baik saja. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Mike.